Indonesia itu utang luar negerinya banyak, pejabatnya, penguasanya itu korup. Yang artinya apa? Doyan makan duit negara, makan duit rakyat. Nah, ketika hasil panen gagal, ketika krisis melanda, uang negara itu nggak ada. Terus bagaimana bangsanya, negaranya? Bakalan ambruk. Kenapa? Karena nggak ada uang negara. Yang selama ini mereka putar, kalau mereka ini uangnya udah habis dikorupsi, habis untuk kesenangan mereka, mereka akan menggali alam. Alam itu dirusak untuk kepentingan mereka, bukan kepentingan rakyat. Rakyat itu cuma sekecilnya saja. Padahal penghasilan dari Indonesia itu banyak. Dari pajak, dari hasil bumi, masih banyak. Tapi habis dikorupsi. Biaya sekolah mahal, biaya kesehatan mahal, semua serba mahal. Kalau semua sudah mahal, siapa yang bisa menjangkau kemahalan itu? Ya orang-orang kaya, orang-orang berduit. Bagaimana yang miskin? Biarkan mereka bodoh. Orang bodoh itu gampang ditindas. Orang bodoh itu gampang dibodoh-bodohi. Ini cara licik mereka. Kalau saya ngajari kayak gini, saya nggak mau orang itu dibodohi lagi. Pakai yang namanya politik, pakai yang namanya jabatan, yang namanya kekuasaan, yang pada ujungnya mereka itu cuma mikirin diri mereka sendiri. Kalau suatu negara gak bisa ngatasin yang nama korupsi, gak bisa ngatasi yang namanya bencana alam, gak bisa ngatasi yang namanya utang luar negeri, terus mau jadi apa? Gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup lubang, kayak begitu. Gimana kalau tiba-tiba krisis kayak 98, kayak 65? Yang jadi korban siapa? Rakyat kecil. Mereka yang punya duit bisa beli properti di luar negeri, pindah ke warga negaraan, bisa beli KTP di negara lain. Wong mereka punya duit, mereka punya kuasa. Tapi rakyat kecil mau pindah kemana? Mau jadi refugi? Mau jadi pengungsi? Kayak rakyat Palestina karena korban perang. Dan kalian nih yang agamanya Islam, yang kowar-kowar ingin Palestina merdeka, kalian harus ingat bahwa Palestina merdeka itu sebagai tanda kiamat buat orang Islam. Lah kalau Palestina menang, apa kalian sudah siap dengan kiamat? Kiamat itu apa? Pengadilan dari Tuhan untuk menghukum manusia melalui perbuatannya. Kalau perbuatan kalian nggak baik, ya berarti kalian nanti akan dihakimi oleh perbuatan kalian. Kalau kalian perbuatannya baik, ya gak usah takut, ada Tuhan. Lah kalau kalian jahat, zolim, tamak, serakah, merusak alam, apa yang mau dibanggakan? Jangan teriak-teriak Free Palestine, Palestina merdeka, tapi gak tahu di balik kemerdekaan Palestina ada yang namanya sebagai tanda kiamat. Lagi buat anak-anak kita yang beragama Islam, kenalkan mereka dari dini tentang Asmaul Husna, nama-nama Tuhan yang baik. Agar apa? Agar anak-anak kita itu paling tidak mengenal nama-nama Tuhan, sifat Tuhan, karakter Tuhan. Agar anak kita itu bisa mewarisi atau diberi mukjizat keajaiban sama Tuhan. Yaitu apa? Bermakrifat, punya zat sifatnya Tuhan. Semua agama bisa itu mengajarkan hal-hal yang baik tentang sifat-sifat Tuhan, tentang wujudnya Tuhan. Kalau sudah itu kamu diuji sama Tuhan, kamu rela berkorban atas nama Tuhan karena kamu mencintai Tuhan, karena kamu hidup juga karena Tuhan.
maka Tuhan akan mencintaimu sama seperti kamu mencintai Tuhan. Orang kalau udah dicintai Tuhan, mau minta apa aja dikabulkan. Contohnya, kalau pas hujan lebat, kepepet-kepepetnya kamu gak bawa payung, ataupun kamu gak pengen hujan karena kamu lagi ada kebutuhan, kamu berdoa sama Tuhan, hujan berhenti, diberhentikan sama Tuhan. Kalau kamu pas kemarau berdoa sama Tuhan, minta hujan, minta angin, ditatangkan sama Tuhan. Tapi syaratnya apa? Ya kamu mencintai Tuhan, kamu lulus ujiannya Tuhan, kamu rela berkorban demi Tuhan. Begitu juga Tuhan, ketika Tuhan mencintai kamu, maka apapun yang kamu minta Tuhan kabulkan. Kok saya tahu, saya juga egois kadang-kadang seperti itu. Kalau pas saya kerja atau saya kemana, duduk di taman, tiba-tiba hujan, kalau saya nggak pengen hujan, ya saya berdoa sama Tuhan. Saya bilang, jangan hujan, saya punya alasan. Kalau saya kepanasan, kadang-kadang saya juga egois, berdoa sama Tuhan, didatangkan angin, didatangkan hujan. Karena apa? Karena saya nggak tahan panas. Ketika musim dingin juga begitu. Kalau saya badannya nggak kuat, saya doa sama Tuhan, biar diberikan rasa hangat dari dalam tubuh. Karena apa? Karena tubuh saya sensitif. Kena dingin ya sakit, kena panas ya nggak kuat, kena hujan ya gampang sakit. Ini buat kalian yang hidupnya menderita, yang hidupnya sengsara, jangan takut, itu ujian dari Tuhan. Kalau kamu sudah mengikhlaskan, merelakan apa yang Tuhan kasih, itu bentuk pengorbananmu buat Tuhan. Maka Tuhan juga akan mencintaimu, membalas apapun yang sudah kamu lakukan. Tuhan itu gak bakal membiarin kamu kenapa-napa. Contohnya, ketika ada bencana, kamu diselamatkan. Ketika ada musibah, dimanapun kamu diselamatkan. Ini gunanya kamu mencintai Tuhan, maka Tuhan juga akan mencintaimu. Jangan takut. Kalau mencintai Tuhan, kamu bakalan hidup sejahtera. Tuhan tahu yang terbaik untuk semua umatnya, semua manusia, gak pandang pilih. Semua dipandang rata. Tuhan itu maha adil, maha suci, maha berkuasa.